Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Raden Aurel Aditya Kusumawaningrum dari kelas S1 12 IF07. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas kalkulus lanjut sub CLO2 dengan menjawab soal yang sudah diberikan. Oleh karena itu langsung saja kepada soal pertama. Ini ya. Sini bisa dilihat bahwasanya soal pertama itu ada gambar segitiga dan kita itu disuruh mencari lim n sampai tak hingga a n per bn. Ini yang dicari. Maka dengan itu untuk mencari ini kita harus tahu atau ada beberapa yang harus kita ketahui juga. Yang pertama itu AN. AN itu adalah total luas semua lingkaran dalam segitiga. Lalu ada BN, luas segitiga sama sisi yang memuat lingkaran. Dan lalu kita perlu ketahui juga bahwa setiap lingkaran punya jari-jari itu satu. Ini ya, ini satu. Dan yang ini jumlah lingkaran adalah N. Rumusnya N plus 1 per 2. Nah, yang pertama, maka step pertama kita mencari luas lingkaran AN. Nah, setiap lingkaran punya jari-jari satu. Tadi sudah diketahui dari soal bahwa setiap lingkaran itu punya jari-jari satu, maka luas sebuah lingkaran itu jari-jari atau pi jari-jari pangkat 2. Sama dengan itu pi kali 1 pangkat 2, maka hasilnya adalah pi. Lalu jumlah lingkaran itu adalah 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya sampai tak hingga. Itu sama dengan rumus yang tadi di atas kita masukkan di sini n plus 1 per 2. Maka total luas AN adalah pi dikali n plus 1 per 2. Nah ini ya, mohon maaf. Ini total rumusnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari luas segitiga sama sisi dari BN. Yang perlu kita ketahui, setiap baris punya lingkaran sebanyak jumlah barisnya. Nah, ya, setiap baris punya lingkaran sebanyak jumlah barisnya. Baris pertama punya satu lingkaran, baris kedua punya dua lingkaran, ketiga tiga lingkaran, sampai baris ke N dan N lingkaran. Yaitu seterusnya. Maka dari itu, di sini kita bisa lihat ya bersama. Nah, panjang sisi segitiga diperkirakan dari jumlah lingkaran sisi terpanjang yaitu N lingkaran. Karena R, ini R ya, jadi 1 dan diameternya 2, maka panjang sisi segitiga adalah 2N. Ini. Lalu rumus luas segitiga sama sisi ini kita masukkan. Ini ada BN, akar pangkat 3 per 4 sama dengan akar pangkat 3 per 4 2N pangkat 2. Lalu setelah itu kita hitung lagi, itu akan menghasilkan akar pangkat 3 per 4 dikurangi 4N pangkat 2 sampai akhirnya mendapat akar pangkat 3N pangkat 2. Ini ya. Nah, di sini. Nah, ini. Lalu setelah itu kita mencoba menghitung perbandingan dan limit. Nah, ini tahap terakhir yang dimana tadi kita diminta menghitung perbandingan antara limit ya, menghitung perbandingan dan limit. Jadi di soal pertama kita bisa mencari limit dan perbandingan. Ini ketika kita sudah mencapai AN sama BN, kita bisa menghitung perbandingan dan limitnya. Ini. Nah, maka AN per BN sama dengan pi n plus 1 per 2 per ini masukkan BN-nya yaitu akar pangkat 3N pangkat 2 ya atau kuadrat. Maka setelah dikalikan sama dengan pi n plus 1 per 2 akar pangkat 3N kuadrat. Ini ya. Nah, maka setelah itu kita sederhanakan dari pi n plus 1 per 2 akar pangkat 3N. Hilang kuadratnya. Lalu kita gunakan limit sampai tak hingga ini. Maka dari itu kita akan menghasilkan lim pi n plus 1 limit tak hingga ke
mohon maaf, n ke limita hingga, ini ya n sama bn kita masukkan, yaitu pi n plus 1 per 2 akar pangkat 3n, maka akan menghasilkan limit n ke tak hingga pi per akar 2 pangkat 3 kali n plus 1n sama dengan 2 per 2 akar pangkat 3 ini ya, lim n ke pangkat tak hingga 1 plus 1n yang akan menghasilkan pi per 2 per 3 kali 1 sama dengan pi 2 per akar pangkat 3. Maka lim n ke tak hingga an bn sama dengan pi 2 akar pangkat 3 di sini. Lalu setelah kita rasionalkan, kita akan mendapatkan pi akar pangkat 3 sama dengan 6. Nah, ini untuk soal yang pertama. Jadi hasil akhirnya setelah dirasionalkan itu pi akar pangkat 3 per 6. Ini ya. Selanjutnya kita akan membahas nomor 2. Jadi nomor 2 itu yang pertama di sini kita lihat bahwasanya ini ya. Diketahui fx sama dengan ln 2 plus x. Nah, itu ini kita ada beberapa soal yang A itu menurunkan fungsi-fungsinya ya. Dari turunan pertama sampai turunan kelima. Di sini kita lihat fungsi awal fx ln 2 plus x. Nomor 1 ya, nomor 2 cari nilai fx pada derek Maclaurin. Lalu ini kita coba dari yang pertama ya. Nah, ini turunan pertama itu sama dengan bentuknya d per dx ln u sama dengan 1 per u kali turunan u. Maka u itu sama dengan u itu 2 plus x. Kita cari yang paling mudah. Maka turunan dari x adalah 1 per 2 plus x. Ini. Nah, lalu masukkan nolnya. Masukkan x-nya itu sama dengan 0. Kita substitusikan. Maka turunannya adalah f aksen 1. 0 sama dengan 1 per 2. Ini turunan pertama. Kita lanjut ke turunan kedua. Ya, turunan kedua. Dari turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan 1 per 2 plus x, kita masukkan x-nya 0 lagi. Jadi f aksen 2 atau x turunan 2, 0 sama dengan negatif 1 per 4. Ini hasil dari substitusi bila dijabarkan lagi. Nah, selanjutnya ada turunan ketiga. Nah, keturunan ketiga ini ya. Nah, turunan ketiga ini, maka turunan ketiga x sama dengan 2 per 2 plus x akar pangkat 3, kita masukkan 0, maka 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Ini hasilnya 2 per 8. Kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Dan yang terakhir ini, yang keempat, turunan keempat x sama dengan min 6 per 2 plus x akar pangkat 4. Maka kita masukkan f-nya 0-nya ini ke x sama dengan negatif 6 per 16. Ini hasil dari sini pangkatnya ya. Hasil dari ini hasil pangkat sini. Maka itu hasilnya 6 per 16. Kita sederhanakan bisa negatif 3 per 8. Nah, lalu ada turunan kelima. Nah, turunan kelima ini x, maka dari tadi yang di atas itu 24 per 2 plus x pangkat 5, karena ini turunan 5, ini ya, lihat. Maka fx sama dengan 24 per 2 plus x pangkat 5, maka f pangkat 5 di x-nya diganti dengan 0, 24 dibagi 32, bisa juga disederhanakan menjadi 3 per 4. Ini hasil akhirnya, 3 per 4. Terlihat ya. Oke, selanjutnya kita cari dekret Maclaurin. Ya, ini dekret Maclaurin. Nah, pertama dekret Maclaurin itu adalah fx sama dengan f0 plus f turunan 1 0 per faktor 1 plus f turunan 2 plus faktor 2 plus f turunan 3 plus faktor 3 dan seterusnya. Lalu yang pertama dari dekret Maclaurin ini kita memasukkan hasil
turunan dari step A tadi yang turunan 1 sampai 5. Maka di sini fx sama dengan lentu kita masukkan yang pertama A itu ada 1/2x, lalu di sini kita masukkan faktornya juga ya. Yang kedua ini ada negatif 1 kali 2. 2-nya ini dari sini. Dari rumus Maclaurin x pangkat 2 sama negatif 1/8 x pangkat 2, dan ini 4 kali faktor 3, faktoran 3 ya. X pangkat 3 sama dengan plus 1/24 X pangkat 3. Lalu di sini yang keempat ada 3/8 kali 4 ya. Ini pemfaktoran 4 X pangkat 4, maka mempunyai hasil negatif 1/64 X pangkat 4. Ya, maka deret Maclaurin-nya ini kita tinggal masukin aja hasil dari sini ke bentuk yang ini. Maka dihasilkan fx lentu plus 1/2 ini di sini ya. X plus negatif 1/8 X ini pangkat 2 plus 1/24. Nah ini ya, plus 1/24. Ini dari sini juga. Akar pangkat 3 plus negatif 1/64 akar pangkat 4 ini dari sini. Maka yang deret Maclaurin itu telah selesai. Nah, yang C itu mencari selang kekonvergenan. Nah, ini yang pertama kita ketahui bahwa fx ini yang menjadi soalnya ya. Fx lentu 2 plus x. Pertama, deret ini berbentuk sebagai berikut ya. Jadi fx sama dengan n plus 1 negatif 1 kali 1/n, ini sigma, sama dengan dikali x per 2n. Maka bentuk di atas itu mirip dengan ini yang kemarin telah kita pelajari, yaitu deret Taylor. Ln 1 plus U sama dengan sigma 8 n plus 1 negatif 1 n plus 1 U akar pangkat n sorry U pangkat n per n. Maka syarat konvergennya itu U mutlak harus lebih besar daripada 1. Ini yang pertama, syarat konvergen seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Maka fungsi U sama dengan X per 2 menjadi syarat X per 2 lebih besar ya. Lebih kecil dari 1, mohon maaf, lebih kecil dari 1, maka X lebih kecil dari 2. Maka deret interval itu masuk di min 2,2. Nah, maka dengan tadi kita mendapat deret interval, kita mencoba substitusi dari X min negatif 2 ini dan X min 2 ini kita coba substitusikan ke fungsi. Nah, ini fungsinya ya, fx ln 2 plus x sama dengan ln 2 negatif 2 sama dengan ln 0. Nah, ini 0. Dan yang kedua, di sini ada ln 0 tidak terdefinisi ya. Ln 0 itu tidak terdefinisi, maka x min 2 tidak termasuk konvergen ya. Lalu kita mencoba selang kanan. Selang kanan ya, sama dengan x2 substitusi dari sigma tak hingga n sama dengan 1 juga negatif 1 n plus 1 kali 1 per n kali 2 per 2n. Ini masuk lagi seperti ini. Maka dengan deret harmonik, nah dengan bukti deret harmonik, ini deret harmonik, maka selang kekonvergensianya adalah negatif 2,2. Ini ya. Seperti itu. Dan mungkin itu saja untuk tugas kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.